sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 16 ayat 15 sampai 20. Pada suatu hari, Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga oleh sabda Tuhan diteguhkanlah iman kita. Amin. Apa yang penting dalam diri manusia? Apa yang menentukan bahagia atau tidaknya manusia? Kita tahu itu. Itu yang disebut hati. Kedalaman hati itu menentukan. Karena hati itu yang membuat orang dapat mampu melihat hal-hal yang tidak terlihat. Hati manusia itu tidak terlihat. Bukan hati jasmani, tetapi hati rohani. Hati rohani itu yang mampu untuk melihat. Seperti dalam surat Efesus itu dikatakan hati manusia yang menerima firman Tuhan itu, hati manusia yang membuat manusia itu mengerti, mempunyai pengetahuan yang menentukan apa yang mau menjadi prinsip hidupnya. Menentukan. Hati itu yang menimbang-nimbang. Hati itu yang membuat keputusan dalam hidup ini. Hati manusia. Dan karena itu betapa pentingnya hati manusia itu. Seperti kata Yesus, apa yang masuk ke dalam manusia tidak akan mengharamkan, tetapi apa yang keluar dari manusia itulah yang
menentukan, yang keluar dari hati manusia. Karena itu hati itu yang menentukan kelakuan kita. Kita berbuat apa, bertindak apa. Dalam Injil dan dalam Kisah Para Rasul dikatakan bahwa Yesus mengumpulkan murid-muridnya, memberikan kata-katanya yang terakhir sesudah ia bangkit, dan ia pun naik ke surga. Dan dikatakan tentang Yesus ini, mereka melihat Yesus itu terangkat ke surga. Tetapi dikatakan juga ia naik ke surga, tetapi ia datang kembali. Sesuatu yang rasanya bertentangan. Naik tetapi pergi, tetapi dia datang. Surat Efesus itu mengatakan dia naik melebihi tinggi ke surga, melebihi apapun juga, tetapi turun ke dalam tempat yang terdalam untuk mengangkat mereka yang ada di sana. Orang-orang yang mungkin dikatakan terhukum, berdosa, yang dikatakan boleh dibilang mereka itu yang mempunyai kesalahan besar, turun untuk mengangkat mereka. Ia naik tetapi ia turun. Bagaimana itu mungkin terjadi? Ia naik untuk menggenapkan perutusan Bapanya. Sebagai Yesus, anak manusia, ia kemudian diangkat menjadi Raja Kristus yang diurapi Allah. Ketika tergantung di kayu salib itu, kita tahu terdengar suara, "Inilah anakku yang terkasih." Dia itu yang hari ini ia kuperanakkan. Suara itu. Dialah anak Allah, Mesias. Dan ia naik ke surga untuk kita semua. Untuk semua yang paling berdosa pun. Yang dosanya begitu berat sampai orang lemah lunglai. Dia itu yang lalu datang untuk menghakimi. Dia datang untuk menghakimi, untuk mengangkat mereka yang sekalipun berdosa, tetapi dosanya telah diampuninya. Orang yang percaya kepada Dia, bahwa Dia datang ke dunia ini untuk menyilih dosa-dosa kita, untuk menebus dosa-dosa kita dari si jahat itu. Karena itu dia dikatakan turun ke tempat terdalam. Itu artinya juga bahwa tidak sedetik pun ia meninggalkan kita. Ia pergi tetapi ia berkata, "Aku akan menemani kamu," kepada ke-11 muridnya. Ia menemani ke-11 muridnya. Ia datang kembali ke dalam hati manusia yang percaya oleh pengajaran para rasul itu. Para rasul itu sendiri dikatakan tentang mereka itu oleh Yesus, "Kamu sekarang belum dapat menanggungnya. Pengetahuan dan pengertianmu mesti berkembang." Dan karena itu Yesus mengutus roh kebenaran. Roh kebenaran karena harus disampaikan kepada manusia ini kebenaran telah datangnya seorang
dari atas, dari surga itu kepada manusia untuk memberitakan betapa agungnya Allah itu. Aku diutus Bapakku untuk mengerjakannya, menggenapkan apa yang dikehendaki Bapaknya di surga itu. Karena itu ia pun diangkat ke surga. Tetapi ia berkata juga, aku bersama dengan Bapa akan mengutus Rohku kepada kamu yang percaya. Karena itu beritakanlah kebenaran Injil ini kemana-mana, ke ujung dunia. Dia pergi tetapi untuk menguatkan, untuk menghibur kita, untuk membuat kita memperoleh pengetahuan, pengertian tentang Dia yang telah datang itu. Yesus kepada muridnya, Roh itu akan membuat kamu semakin mengerti, mendalami, dan kuat dan berani untuk mewartakan kebaikan Allah di dunia ini. Kebenaran tentang seorang yang datang dari surga itu ke dunia untuk membebaskan, untuk mewartakan kebaikan Allah itu, Injil, warta yang baik kepada dunia. Karena itu kalau kita percaya akan Yesus Kristus itu telah dijanjikan dalam Injil tadi akan diperkuat, diberi pengetahuan untuk melawan setan-setan, kejahatan di dalam diri kita sendiri itu. Kemudian akan mengalahkan juga kejahatan di dunia ini. Akan bertindak sesuai dengan kehendak Allah itu di dunia ini. Kehendak Allah yang ingin membawa damai di dunia ini. Kita tahu dunia ini sekarang dipenuhi dengan udara yang buruk, hawa yang tidak mengenakan. Di sana sini terjadi kebencian yang mengakibatkan peperangan, balas dendam. Terjadi di mana-mana di belahan dunia ini. Manusia pun sering karena ingin kenyamanan diri sendiri melupakan alam ini. Alam ciptaan Tuhan ini porak-poranda oleh perbuatan manusia yang ingin menguasai dengan kekerasan dunia ini. Alam yang dahulunya subur, kini tidak lagi mengalami, katakan, air yang baik atau tanah yang subur, yang diairi sungai-sungai. Sekarang porak-poranda. Itu karena perbuatan termasuk kita-kita juga yang ingin kemewahan dalam hidup ini, ingin kenyamanan. Ketika ingin sesuatu, diri ini ingin cepat-cepat. Aku, kehendakku. Malahan kadang-kadang sepertinya dalam doa pun kita berkata, Tuhan, aku ingin untuk diri sendiri. Tetapi Tuhan yang tahu bahwa kita itu hidup untuk menjadi sahabatnya, Ia mengatakan supaya kita pertama-tama itu mengasihi sesama kita. Mengasihi Tuhan itu berarti mengasihi sesama kita. Mengasihi Tuhan itu berarti menuruti perintahnya, bukan keinginan diri sendiri. Dan kita bisa tahu kehendak Allah itu karena hati kita. Hati kita itu yang membuat kita belajar
pengalaman hidup kita ini siapa? Mengapa kita ini hidup dan kita ini tidak kekurangan sesuatu pun? Tuhan itu membekali kita dengan sesuatu kekuatan, kuasanya yang besar itu. Sekalipun minum racun tidak akan mengalami maut. Sekalipun bisa memegang ular tanpa mendapatkan ancaman dari ular itu, bahaya dari ular itu. Tapi itu bahasa kiasan ya. Bukan kita disuruh membenci ular, tapi bahwa ular itu sesuatu yang bisanya itu juga bisa berarti omongan manusia. Omongan manusia, bicaranya manusia itu kadang-kadang bisa lebih merupakan racun bagi manusia lainnya. Karena itu surat Efesus itu menginginkan agar seperti kehendak Allah itu kita memelihara hati kita. Memelihara dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan. Rendah hati, lemah lembut, kesabaran. Mau mengerti perasaan orang lain, kecemasan orang lain, supaya kita bisa membantu. Supaya orang-orang lain itu merasa damai. Ada orang yang memperhatikan saya tidak ditinggalkan oleh orang-orang yang baik hati itu. Manusia itu bisa menjadi malaikat, tetapi bisa juga menjadi setan. Karena itu jadi pilihan. Apakah kita itu lalu mendapatkan karunia Tuhan itu? Tuhan naik ke surga, tetapi turun ke tempat yang terdalam. Ia memberi bekal kepada orang-orang yang merana, kepada kita yang mendambakan kedamaian, mendambakan persaudaraan, persahabatan, tetapi dengan jalan Allah, seperti Yesus sendiri. Tiada sahabat yang lebih besar dari sahabat yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu tidak lagi disebut hamba, karena hamba itu tidak tahu apa yang diperbuat dikehendaki tuannya. Tetapi seorang sahabat itu mengerti apa yang dikehendaki oleh tuannya itu. Karena itu kita juga hati kita ingin diperkuat dengan berbagai karunia Tuhan itu. Pengetahuan tentang yang baik dan yang benar. Pengetahuan tentang bagaimana energi kekuatan kita yang kita peroleh dari Tuhan itu kita pergunakan untuk hal-hal yang baik, yang benar. Karena Tuhan itu adalah hakim kita. Ia tidak menghakimi kita, tetapi Ia menyelamatkan kita. Ia berkata bahwa orang yang berdosa itu hukumannya ialah mereka itu suka akan kegelapan. Mereka suka tinggal dalam kegelapan. Dan itulah hukuman bagi mereka itu. Mereka tidak suka perbuatannya kelihatan. Perbuatannya di dalam kegelapan. Tetapi anak-anak terang itu ingin agar menampakkan dengan nyata kehadiran Tuhan. Terang Tuhan itu di dunia ini dengan membagi-bagikan kasih-Nya. Karena kasih itu tidak pernah tanpa pengorbanan. Kalau kita mencintai, kita bersedia untuk orang yang kita cintai itu. Dia yang mencintai kita menyerahkan nyawanya untuk kita. Karena itu Ia menjadi Raja semesta alam,
naik ke surga, mendampingi Bapaknya, tetapi tidak sedetik pun ia melupakan kita ini. Ia mengatakan ia datang kembali. Datang kembali dalam rupa rohnya. Roh yang kita sebut roh kebenaran, roh penolong, roh penyerta kita, roh penasehat, roh yang membuat kita berani tampil, tidak cemas, roh pendamping kita, mendampingi kita dalam setiap perbuatan kita, supaya mata hati kita itu terbuka tentang pengetahuan yang dari Allah, tetapi dengan kekuatan juga melakukannya. Tuhan Yesus berkata, Ia memberikan kuasa itu kepada orang-orang yang dipilihnya. Karena itu mari kita bersedia untuk menjadi orang-orang pilihannya dengan melakukan segala perintahnya. Karena Ia mengatakan, barang siapa mengasihi aku, mengikuti perintahku. Amin.